Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Aku doain semoga teman-teman tetap sehat dan juga tetap semangat menjalankan ibadah puasa tahun ini ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas sedikit topik yang mungkin cukup familiar di masa sekarang ya. Apalagi kita harus penyesuaian diri setelah pasca pandemik. Insya Allah mungkin kita akan kembali lagi menjalani aktivitas seperti biasa. Nah, teman-teman pernah dengar nggak tentang sebutan toxic people? Sebutan ini mungkin biasa diberikan pada orang-orang yang suka menyusahkan atau merugikan orang lain, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Kira-kira apa saja sih ciri-ciri toxic people itu yang harus kita ketahui dan tentunya yang harus kita waspadai gitu, agar kita juga bisa membuat perisai. Artinya perisai di sini kita harus agak waspada nih sama orang-orang seperti ini gitu kan. Jadi orang-orang yang dianggap toxic itu seringkali membuat kita itu merasa cemas, merasa sedih, merasa tidak berharga, atau bahkan frustasi dan merasa bersalah atas kesalahan yang sebenarnya kita nggak lakukan gitu. Lantas, apa saja sih ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian toksik ini gitu? Nah, aku kutip dari website hellosehat.com bahwa ada 5 ciri orang-orang yang disebut toxic people yang perlu kita waspadai atau perlu kita ketahui ya teman-teman. Nah, ciri yang pertama yaitu tipe orang yang toxic people itu biasanya hanya mau senangnya saja. Artinya, salah satu ciri kepribadian orang yang toxic itu biasanya akan kamu rasakan mereka itu tidak ada buat kamu ketika kamu membutuhkan mereka gitu. Namun, mereka akan selalu memaksa kamu untuk menolong mereka pada saat mereka di posisi kesusahan atau membutuhkan kamu. Jadi dia itu hilang, kalau kita dalam kesusahan itu dia hilang gitu. Tapi kalau kita senang dia ada gitu. Itu ciri-ciri orang yang toksik ya, ciri pertama dari orang-orang yang toksik. Dan terkadang tidak sampai di situ. Jika mereka memang telah membantu kamu, mereka tuh tak segan biasanya memanfaatkan segala kesempatan dan berkor-kor tentang A, B, C, dan D gitu. Saya tuh ngebantu si A tuh sampai bisa seperti ini tuh karena saya. Pokoknya dia membanggakan diri dia gitu. Orang-orang toksik itu biasanya seperti itu. Ciri yang pertama ya, jadi dia hanya mau menang sendiri. Nah, ciri yang kedua yaitu tidak berempati atau bersimpati pada kita. Jadi kamu jangan banyak berharap kepada orang-orang yang termasuk tipe toxic people untuk bisa sepenuhnya memahami diri kamu ataupun diri kita sendiri, karena biasanya orang yang toksik itu tidak bisa mengerti dan memahami kondisi orang lain gitu. Karena emang dia hanya merasakan dirinya sendiri gitu, pengen enaknya sendiri. Nah, biasanya salah satu contohnya adalah ketika kamu sedang menceritakan masalah kamu yang sedang kamu hadapi, terkadang mereka tuh bukannya mendukung atau menghibur. Nah, justru mereka itu menghakimi atau menyalahkan kamu. Ada kalanya mereka juga membanding-bandingkan antara masalah yang pernah dia hadapi dengan masalah yang sedang kita hadapi. Biasanya dengan perkataan, kamu sih masih mending menghadapi masalah seperti ini. Coba kalau aku dulu, aku tuh menghadapi masalah besar, bla 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 gitu. Artinya dia bukan memberikan support atau memberikan motivasi, memberikan minimal alternatif solusi nih. Kalau kamu punya masalah ini harusnya seperti ini. Kalau menurut saya, dia tuh justru menjudgment gitu, memberikan judgment negatif terhadap kita. Jadi bukan memberikan support, kamu harusnya seperti ini, harus seperti ini. Nanti ya itu saran aku ya, tergantung kamu. Nanti tinggal kamu pikirkan aja benar enggak, atau mungkin kamu mau ngambil solusi apa. Enggak, orang yang tipe kedua ini dia justru menjudgment terus, menyalahkan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan orang-orang seperti itu ya teman-teman. Nah, ciri yang ketiga yaitu suka mengontrol atau memanipulasi orang lain. Nah, biasanya toxic people akan membuat orang lain melakukan apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka juga tidak ragu untuk berbohong dan berkelit dengan sejuta alasan ketika satu persatu kebohongannya itu mulai terkuak gitu. Mulai diketahui oleh publik atau oleh kita gitu sebagai temannya. Nah, biasanya orang seperti ini tuh bisa
membuat drama seolah-olah kamu itu berhutang budi pada dia. Mereka itu juga bisa menyakiti perasaan kamu, selain mungkin dengan sikap, dengan omongan, atau mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya lah ya, yang seolah-olah bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu tujuannya untuk menyelamatkan kamu. Misalnya menghina seseorang atau menghina kita, misal badan kita mungkin agak gendut ya, menghina sebutan kamu tuh terlalu gendut gitu, kamu terlalu gemuk. Nah, tapi dengan dalih kita sakit hati dong. Oke, saya paham kondisi saya memang gendut gitu kan, tapi kan nggak langsung to the point. Bisa dong caranya lebih baik, maksudnya baik-baik gitu kan berbicaranya, karena kan setiap orang mempunyai feel yang berbeda ya. Ketika ibaratkan dibilang langsung to the point, kamu gemuk, kamu kurus gitu kan, pasti ada kena gitu ke hati, itu ngerasa kok gini banget ya gitu diomongnya, kita ngena banget. Iya memang saya gendut, tapi bisa nggak sih ngomongnya agak diraba sedikit gitu, agak dijaga sedikit ngomongnya gitu. Nah, tetapi dia itu selalu berkelit, saya tuh ngomong kamu gendut itu biar kamunya berusaha lebih keras untuk diet gitu. Iya, mungkin orang yang setiap orang kan berbeda gitu. Orang mungkin ada yang ketika disebut gendut, ketika disebut kurus, dia ada motivasi tersendiri untuk dirinya untuk merubah. Minimal yang gendut mungkin, oh ya udah saya mau bikin pola diet deh gitu, diet sehat ala saya. Yang kurus, oh saya mulai membuat pola makan yang kira-kiranya bisa menambah berat badan saya. Tapi kan ada juga sebagian orang yang ketika diomong atau mungkin kita ngomong kamu gendut, langsung sakit hati gitu, langsung baper, kok nggak enak banget. Mungkin kebaperan itu karena ketika si orang yang toksik ini berbicara, dia mood orang yang ditujunya lagi nggak baik. Kayak misalkan aku dibilang gendut, mungkin aku langsung sakit hati gitu. Kalau mood kita baik, mungkin aku nggak sakit hati. Tapi kalau mood kita tidak baik di hari itu, ya kita sakit hati dong dengan ucapan dia. Dan kadang orang yang toksik itu dia tidak mau memikirkan hal itu gitu. Hanya dalihnya bahwa biar kamu termotivasi gitu, tanpa meraba perasaan orang lain. Nah, ciri yang keempat yaitu tidak mau mengakui kesalahan dan juga dia tidak mau meminta maaf. Selain mungkin menyebalkan dan merugikan kita ya, orang-orang yang toksik itu biasanya dia sangat gengsi untuk berminta maaf. Meskipun mereka sudah jelas-jelas bersalah, mereka kan melakukan kesalahan. Mereka tapi menganggap kesalahan mereka itu bukan mutlak karena mereka kesalahannya, tapi mereka melimpahkan bahwa saya itu melakukan kesalahan karena si A gitu. Si A nih yang menjebak saya bla 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 gitu. Jadi justru dia menyalahkan orang lain. Nah, dalam banyak kasus mereka si orang toksik itu mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, tetapi sebenarnya dia tuh punya niatan yang jahat gitu. Dia tuh tujuannya tuh biasanya mencapai tujuan sendiri. Misalkan dekat sama orang yang kaya, pertemanan orang ya, maksudnya teman ini kaya, oh iya nanti suatu saat saya mungkin bisa nebeng apa, pinjam ini, pinjam itu, misalkan kayak gitu. Nah, saya kalau misalkan orang yang pintar, oh saya bisa memperdaya dia ketika ada tugas bla bla bla. Jadi seperti itu, dia tidak real gitu, dia tidak benar-benar ikhlas mau berteman untuk membuka wawasan, terus membuka channel-channel agar nanti mungkin dia semakin banyak channel, semakin banyak teman, dia lebih enak gitu, lebih banyak sharing dengan orang. Dia tidak seperti itu. Orang toksik itu nggak seperti itu. Jadi dia punya niatan-niatan jahat dalam dia ketika dia menjalin atau membuat hubungan dengan orang lain. Dan mereka juga selalu ingin memperoleh simpati dan perhatian dengan cara berpura-pura seolah-olah dia sebagai korbannya gitu. Kalau misalkan dia serasa teraniaya, dia selalu berpikirnya ini saya tuh teraniaya karena si A si B gitu. Nah, jadi kita juga perlu waspada nih kalau ada teman kita yang minimal cirinya sama seperti ciri yang keempat ini. Nah, ciri yang kelima adalah sering merendahkan dan meremehkan kamu ya. Jadi apapun kesuksesan atau keberhasilan yang kita dapat, nah orang dengan kepribadian toksik itu selalu menyangkal dan membuat kamu kadang kesal gitu. Jadi ketika ia tahu kamu berhasil dan mencapai sebuah pencapaian yang sukses gitu, dan publik pun mengakui bahwa kamu itu memang berhasil dalam sebuah proyek ataupun pekerjaan apapun, nah dia tuh akan secara langsung atau tidak langsung dia akan membanding-bandingkan secara negatif ya dengan orang lain atau dengan dirinya sendiri, atau bahkan menjatuhkan kamu dengan apapun itu, dengan cara apapun.
Karena dia itu tidak mau merasa tersaingi gitu. Intinya dia tidak senang aja atas keberhasilan yang kamu miliki, atau mungkin mencoba untuk merendahkan kamu. Biasanya dia tuh banyak berkelit, si A itu karena berhasil itu karena di atasnya itu loh ada, misalkan ada saudaranya, mungkin dia juga mengutip loh, mengcopy paste dari project orang lain, misalkan sebuah karya ilmiah. Tapi kan kita juga ketika memang kita mengcopy paste, kita kan punya prosedurnya, bagaimana prosedur mengcopy paste sebuah karya tulis ataupun lain sebagainya, atau kita melakukan pekerjaan yang lain dalam kondisi kita bekerja gitu. Tapi orang yang toksik, dia itu tidak mau tersaingi secara kesuksesan itu nggak mau, tapi dia di hati kecilnya dia mengakui bahwa kamu itu memang lebih, kompetensi yang dimiliki oleh kamu itu lebih. Jadi kita juga harus lebih hati-hati ya teman-teman. Artinya dalam memilih berteman dengan siapa saja, tapi kita juga harus memilah dan memilih teman yang mana yang mungkin ini seolah-olah mirip dari kelima ciri-ciri yang tadi aku sebutkan. Dan itu tidak hanya untuk aku sharing ke teman-teman ya, buat aku pribadi pun aku lebih banyak memfilter bahwa berteman sama siapa aja, karena kita juga kan harus tetap menjaga komunikasi, menjaga silaturahmi dengan siapapun gitu, tidak membanding-bandingkan ras, suku, bangsa ataupun agama. Tetapi kita juga harus punya filter. Artinya kita juga harus waspada gitu. Siapa yang teman yang benar-benar teman, atau teman yang memanfaatkan kita gitu. Untuk sebuah ingatan untuk bagi aku sendiri ya, sebuah pengingat untuk aku bahwa kelilingi diri kamu dengan aset-aset, bukan dengan orang-orang yang toksik yang justru akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Artinya kita juga harus tetap bisa memfilter dalam pertemanan, dan kita juga harus tetap waspada dalam menjaga komunikasi, sikap, dan lain sebagainya. Dan ini pun refleksi untuk diri kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang tadi disebutkan 5 ciri tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.